Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makithina fi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada video saya yang ke-14. Topinya miring. Kali ini, mulai saat ini dan beberapa video ke depan, saya akan membahas tentang ciri-ciri mukmin menurut Al-Quran. Ya. Yang saya dapatkan di Al-Quran itu ada 14 ciri mukmin, dan hari ini saya akan membahas cirinya yang pertama dari 14 tersebut. Baiklah, ya. Langsung kita mulai saja. Amat sangat mencintai Allah. Ini adalah ciri mukmin yang pertama. Kenapa saya mulai dengan ini? Karena sebagian kita meyakini atau menganggap bahwa kalau sudah percaya kepada Allah itu sudah beriman. Kita lihat ayatnya yang mengatakan bahwa kalau begitu belum beriman. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya akan kemukakan ayat acuan surat Al-Hujurat, surat 49, ayat 14. Qalat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatul a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakan kepada mereka, kalian belum beriman, tetapi katakanlah kami telah Islam, karena iman belum masuk ke dalam kalbu kalian. Jadi iman itu sesuatu yang masuk ke dalam kalbu. Kalau baru sekedar taat, percaya, kemudian menjalankan perintahnya, itu baru Islam. Karena arti Islam itu tunduk, taat, patuh. Ini ayat acuan ya. Ciri-ciri mukmin menurut Al-Quran yang saya dapatkan ada 14. Kita lihat semuanya itu. Pertama, amat sangat mencintai Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, memelihara sholat. Yang keempat, khusyuk dalam sholat. Yang kelima, tenang atau mantap kalbu bila zikrullah. Yang kelima, tergetar kalbu bila disebut Allah. Yang ketujuh, tawakal hanya kepada Allah. Yang kedelapan, menghindari hal-hal yang tidak berguna. Yang kesembilan, dengar dan taat terhadap firman Allah dan sabda Rasul. Yang ke-10, bertambah iman bila dibaca ayat-ayat Allah. Yang ke-11, menunaikan zakat. Yang ke-12, memelihara kemaluan. Yang ke-13, memelihara amanah dan janji. Yang ke-14, tidak ragu jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Dari nomor 2 sampai nomor 14 ini merupakan ekspresi atau aplikasi atau apa dari yang pertama. Karena dia sangat mencintai Allah, maka semua itu dikerjakan. Semua itu ada dalam diri dia.
Baik, sekarang kita masuk kepada ciri yang pertama. Amat sangat menyintai Allah. Ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubba lillah. Artinya, dan di antara manusia ada yang mengambil selain Allah tandingan-tandingan. Mereka menyintainya sebagaimana mereka menyintai Allah. Dan orang-orang yang beriman amat sangat mencintai Allah. Di terjemahan Al-Quran itu ditambah itu tandingan-tandingan itu sembahan. Padahal ayat ini menjelaskan bahwa tandingan yang diambil itu dalam rangka cinta. Dia menyintai sesuatu sebagaimana mencintai Allah. Jadi tandingan bagi Allah. Kalau bahasa apanya itu ya, dia cintanya mendua gitu ya. Orang-orang seperti ini dia mencintai Allah, cinta dia pada Allah, taat, ya. Sholat, zakat, saum, infak, sedekah, baca Quran, silaturahim, ya. Dalam rangka mencari Allah. Tapi ada juga yang lain yang dicintai sebagaimana dia mencintai Allah. Ketika harus memilih, bingung dia. Dia cinta pada Allah juga, tapi dia cinta juga pada istri. Ketika istri menginginkan sesuatu yang Allah tidak kehendaki, bingung dia. Kalau diikuti istri, Allah tidak suka. Kalau diikuti Allah, istri tidak suka, kan gitu. Juga cinta pada anak, cinta pada harta, macam setara, lebih-lebih ya. Kalau orang yang beriman itu asyadu hubalillah. Jadi walaupun sudah cinta kepada Allah, tetapi ada selain Allah yang dicintai, setara dengan atau lebih dari mencintai Allah, maka orang tersebut belum beriman. Saya kasih gambaran sikap tidak beriman dan beriman begini. Ini dalam konteks cintanya ya, bukan konteks taatnya saja. Saya suka menggunakan gambar ini. Ya. Orang bilang sumbu salib atau sumbu silang. Panah ke atas itu kadar menyintai, dan garis biru mendatar itu adalah kadar menyintai Allah yang ada di dalam kalbu kita. Kemudian bulatan merah, kuning, hijau itu kadar menyintai selain Allah. Kalau kondisinya begini, ya ini tidak beriman. Ya. Merah itu kalau dia menyintai sesuatu selain Allah itu lebih daripada menyintai Allah, sudah pasti tidak beriman. Yang kuning itu setara pun tidak beriman. Untuk ayat tadi kan setara. Gitu. Tapi kalau begini, nah, ini cintanya kepada selain Allah berada di bawah cintanya dia kepada Allah, baru dia beriman. Nah, menurut pendapat saya ada 3 ciri cinta. Anda boleh setuju, boleh tidak. Pertama, rindu. Orang kalau cinta pada seseorang pasti rindu. Rindu itu ya. Selalu ingin bertemu dan tidak ingin buru-buru pisah. Jadi seorang yang beriman itu senantiasa rindu kepada Allah. Selalu ingin bertemu. Kapan ketemu Allah? Ketika sholat. Jadi dia menanti-nanti waktu sholat. Kalau sedang kerja apa-apa, dengar azan, alhamdulillah. Itu kalau orang beriman. Tapi kalau tidak beriman, lagi kerja, waktu sholat, masuk, ya waktu sholat nih. Nah, gitu. Ya. Merasa, paling tidak biasa aja, apalagi merasa terganggu, parah. Dan kalau sudah sedang sholat, tidak ingin buru-buru pisah. Sadar sedang bertemu dengan Allah, sedang dialog, ya sedang memuji, sedang ikrar, sedang meminta. Ya.
sopan gitu ya, pelan-pelan, nggak ingin buru-buru pisah. Kenapa? Sedang melepaskan rindunya pada Allah. Tapi kalau sholatnya buru-buru ya, apalagi selesai sholat baca istighfar 3 kali, doa cepat-cepat terus pindah pergi gitu, ini nggak beriman gitu ya. Yang kedua, rela berkorban. Tidak ada keberatan sedikit pun di hati untuk mengerjakan apa yang diminta atau yang disuruh oleh yang dicintai. Kalau kita cinta pada istri dan anak kita, rela kita berkorban, bersusah payah di luar mencari nafkah untuk kebahagiaan mereka. Banyak. Seorang istri demi bahagia rela berkorban demi kebahagiaan suaminya. Pernah waktu kuliah dulu itu ada, saya kenal orangnya gitu. Kalau tidak salah diminta sama pacarnya itu jam 11 malam datang ke rumahnya. Pergi dia. Kenapa? Ya rela berkorban. Tapi kalau nggak kepentingan itu berat gitu ya. Ada juga orang yang kalau disuruh sama bapaknya, tolong beli rokok jam 9 malam, Pak udah malam Pak. Tapi kalau pacar yang nyuruh, ya nggak ada berat-beratnya gitu, rela berkorban. Kita semua bisa merasakan itu ya, karena kita pernah mencintai seseorang. Kalau nggak pernah, nah itu musibah itu ya. Kok nggak pernah mencintai seseorang. Nah, orang yang beriman itu untuk Allah rela berkorban apa saja. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Istilah saya itu taat tanpa tapi. Pokoknya kalau sudah untuk Allah, apapun, jiwa, harta dan jiwa dikorbankan. Waktu, pikiran, tenaga, untuk Allah. Apalagi dia sadar Allah itu maha penyayang, maha adil. Ya. Dengan segenap sifat-sifat Allah yang maha mulia itu dia sadar. Oh rela betul berkorban gitu. Dan dia sadar dunia ini cuma main-main gitu. Ini ketemu Allah di akhirat. Temu dalam arti berhadapan ya, melihat Allah. Yang ketiga, selalu berusaha membahagiakan. Apapun yang dilakukan adalah apa yang disukai oleh yang dicintai. Kalau dia nggak suka, nggak dikerjakan. Ada seorang suami sebelum dia menikah dengan istrinya yang sekarang, dia kalau sholat atau kalau pengajian suka pakai peci. Begitu sudah punya istri, istrinya nggak suka suaminya pakai peci, nggak pernah pakai peci lagi dia. Ya. Jadi ya, setahun paling sekali gitu ya. Nah, acara-acara yang kayaknya nggak mungkin pakai lain selain peci baru dipakai. Nggak ada yang kayak gitu. Demi kebahagiaan yang dicintai. Dan berusaha berbuat sebaik mungkin agar yang dicintai merasa bahagia. Seorang yang beriman lalu berusaha membahagiakan Allah dengan cara apa? Supaya Allah itu ridha sama dia. Apapun yang dia kerjakan untuk mencari, untuk mendapatkan ridha Allah. Enggak yang lainnya. Enggak. Orang beriman itu enggak mikir pahala ketika dia melakukan amal-amal. Karena dia yakin Allah sudah janji kok pasti diberi pahala itu. Tapi yang dia pentingkan itu Allah ridha sama dia, Allah suka sama dia. Kalau dia berbuat sesuatu yang Allah perintahkan atau Allah anjurkan, sangat ingin dia melihat, tanda kutip ya, Allah tuh melihat dia dengan senyum karena bahagia. Karena dia sudah taat kepada Allah, mencari ridha Allah. Karena itu dia berusaha berbuat yang terbaik. Sholat yang terbaik, sedekah yang terbaik, baca Quran yang terbaik, silaturahim yang terbaik, semua berusaha terbaik. Kalau ada yang tidak baik, segera minta ampun. Karena sudah membuat Allah tidak ridha. Itu ciri. Jadi orang beriman itu begitu. Nah, mari kita tanyakan pada diri kita, udah begitu belum? Kalau belum, menurut ayat tadi, kita belum beriman. Jadi jangan pede aja kita sudah beriman. Itu ya. Bagaimana supaya beriman? Nanti di
materi berikutnya insya Allah akan saya ulas satu persatu. Bagi orang beriman, Allah adalah segalanya. Kalau bahasa Inggrisnya, you mean everything to me. Engkau adalah segalanya bagiku. Ini orang beriman. Jadi nggak ada lagi yang lain selain Allah bagi dia. Yang lain boleh hilang, boleh sirna, tapi Allah enggak. Gitu. Kalau yang begini hanya milik orang-orang yang benar-benar beriman. Bahasa Arabnya mu'minunal haqqa. Mu'minunal haqqa. Nah, itulah tadi uraian singkat saya tentang ciri yang pertama dari seorang mukmin, yaitu amat sangat mencintai Allah. Ini sangat patut kita jadikan bahan koreksi diri kita. Apakah kita sudah beriman menurut Allah atau belum? Apakah ciri ini sudah ada di diri kita atau belum? Saya pun melakukan itu terus, ya. Saya pun melakukan itu terus dan mohon kepada Allah agar ditumbuhkan cinta yang sangat kepada Dia. Kalau sudah cinta sangat kepada Allah, yang lainnya jadi ringan. Tapi kalau belum, itu yang lainnya jadi berat. Semoga Allah menolong kita agar kita menjadi orang-orang yang beriman, yang amat sangat mencintai Allah. Dan kita berusaha selalu menjadi ridha Allah. Sehingga Allah juga ridha kepada kita. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Saya kira sekian saja untuk ciri yang pertama dari mukmin ini. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan ciri-ciri berikutnya di video-video saya yang berikutnya. Baiklah, kalau Anda ingin terus mengikuti, silakan di subscribe bagi yang belum, ya. Kalau Anda mau subscribe, itu Anda klik link yang berwarna biru. Kalau tidak, maka dia akan diputar di HP Anda, ya, di alat pemutar video. Anda tidak akan melihat ada fasilitas subscribe, like, dan share itu. Itu hanya ada kalau Anda putarnya di YouTube. Dan kalau Anda suka, silakan di like. Dan kalau Anda ini merasa ini perlu disebarluaskan, silakan di share. Saya kira sekian saja dari saya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.